من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan kemudahan dan pertolongan Allah berikan kenikmatan untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi cara menjaganya adalah dengan menambah ilmu tiap hari, karena syubhat atau bisikan syaitan itu datang bukan hanya tiap hari, setiap waktu. Dan inilah yang menjadikan orang itu sedih, orang itu pusing, orang itu putus asa, ataupun lupa diri dan sombong. Dengan adanya ilmu yang masuk, maka mengingatkan kita bahwasanya itu hanya berputar. Apabila kita mengetahui dengan ilmu, maka kita bersyukur tatkala menjumpai itu adalah perkara yang bermanfaat, perkara yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan kita, baik dunia dan akhirat. Dan kita bersabar dan menyandarkan kepada Allah tatkala datang membawa mudarat, membawa kesedihan, membawa kemalasan, membawa keputusasaan, dan sering perkara-perkara yang mudarat nampak menyenangkan, dan perkara-perkara yang bermanfaat sering mendatangkan perkara sebaliknya. Maka di sini membutuhkan ilmu sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang kita cari dan terhindar dari apa yang kita takuti. Insya Allah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas, sebenarnya ini tafsir, cuman tujuannya adalah tauhid, yaitu dari firman Allah SWT, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan di antara manusia. Jadi tidak semuanya. Wa minan nas. Tidak semuanya, wa minan nas, hanya sebagian. Ya. Ada yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan. Mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ya, di sini dijelaskan oleh As-Sa'di, ya, dalam tafsirnya tadi saya baca. Ya, pada kata mayyattakhidhu berarti di sini Allah tidak pernah membikin, tapi mereka sendiri yang menjadikan. Sehingga di sini disebutkan mayyattakhidhu. Jadi tidak pernah Allah tentukan, tidak pernah Allah berikan, tapi mereka menjadikan. Yattakhidhu, ya mereka ambil. Tapi sering diartikan dengan bahasa Indonesia menjadikan. Min dunillah, dari selain Allah, andada, dari selain Allah sebagai tandingan. Dari selain Allah apa saja, bisa pekerjaan, bisa ketampanan wajah, cantikan, bagusnya suara, pandainya merayu, kekuatan fisik, istri, anak, pokoknya selain daripada Allah semuanya. Ini nampak tidak dalam keadaan ibadah, karena ini amalan hati, yaitu cinta. Bisa jadi burungnya, bisa jadi ya tanamannya, bisa jadi ya apa sajalah, ya.
Sebagai tandingan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah, cuman cinta mereka dengan selain Allah sama. Sama saja Allah nggak mau menerima, sama loh. Ya. Padahal yang sering cinta kepada Allah sering kalah, itu umumnya gitu. Ya, umumnya kalau pas lagi panen lupa sholat, ya kalau lagi mantenan lupa sholat begitu. Ya, sepitan lupa sholat, kalau lagi kuat-kuatnya juga lupa sholat, lagi bahagia-bahagianya juga lupa sholat. Mudah sekali manusia lupa dalam posisi cinta. Nanti dalam posisi sedih, mengeluhnya luar biasa, mengadu suudzon kepada Allah. Alhamdulillah, pembahasan tentang masalah cinta ini karena cinta itu merupakan nyawa daripada tauhid dan merupakan pondasi tauhid. Jadi pondasi tauhid dan nyawanya adalah cinta. Cinta. Jadi memang cinta, ya, kita sholat itu sebenarnya cinta itu, ngaji dan sebagainya. Ya, di samping ada perasaan takut, tapi cinta. Ya. Makanya orang-orang yang tidak tahajud karena uzur kadang kecewa karena merasakan lezatnya, karena sudah cinta dia akan terbangun begitu, ya, eman-eman dan merasa kenikmatan ini harus berakhir, kenikmatan ini harus berakhir. Nah, ini jarang ya pengantin anyar jenggirat tahajud di sepertiga malam, ya jarang. Ini penting ini. Ya, bahkan mereka ingin seandainya malam tak berakhir, semuanya malam berjalan terus tanpa siang. Tatkala pengantin anyar, begitu pengantin lawas nggak dibahas ya, karena memang bagaikan langit dan bumi, ya, bagaikan langit dan bumi suasananya. Ya, mengapa semua ini berlalu? Ya memang harus berlalu. Oh, betapa cepatnya. Ya memang cepat. Ya. Nah, itu kan begitu kehidupan. Jadi cinta ini merupakan pokok tauhid dan nyawanya tauhid. Walhadirun azani wa azakumullah. Cinta itu dibagi 4. Yang pertama, mahabbatullah. Cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah. Ya. Jadi ini pokok tauhid atau cinta Allah. Sebagai pokok tauhid, nyawanya tauhid, segala cinta harus di bawah cinta kepada Allah. Segala cinta harus muncul karena cinta kepada Allah. Cinta istri, cinta anak, cinta calon istri begitu. Ya, walaupun di sana ada kemanusiaannya, tapi bukan hanya kemanusiaan saja. Kalau kemanusiaan itu apa? Cantik, putih, anaknya orang kaya, rayuannya mantap. Ya, maksudnya laki-laki mencintai perempuan seperti itu, rayuannya mantap, putih, banyak duitnya. Ya, ini perempuan loh, perempuan masa jenggotnya panjang. Ya, pintar ngerayu dan sebagainya. Ternyata dia musyrikah. Dia musyrikah. Tahan dulu. Ya, hitam. Ya, sulit senyum. Ya, rewel, gendut, giginya agak mancung, gitu ya. Rambutnya agak kriwil. Tapi mukminah. Milih antara dua keadaan ini. Ternyata Allah pilihkan yang mukminah. Ya. Nanti yang musyrikah ini kalau nggak kebenar mengajak dia ke neraka. Ya kalau kebenaran mungkin masuk Islam, belajar tauhid, tapi kadang sulit. Ya, kadang sulit. Ini tetap ditentukan untuk memilih yang hitam tadi, tapi beriman. Nah, ini iman yang berbicara di sini. Ya. Nah, kisahnya ada. Ya, teman saya sendiri ada. Kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga ada. Ada seorang muadzin, ya,
dia kalau azan naik loteng, tatkala azan dia melihat Nasoro putih, menarik dan seterusnya. Akhirnya jatuh cinta. Tatkala jatuh cinta, ya perempuan ini mengatakan, ya si laki-laki ini mengatakan, aku ingin menikahi kamu. Ya bisa kamu menikahi saya, tapi dengan syarat kamu jadi Nasoro. Akhirnya ya sudah, saya siap jadi Nasoro. Akhirnya jadi Nasoro. Tatkala jadi Nasoro, begitu mantan malam pertama meninggal dunia. Ya. Kisah ini sangat banyak sekali loh, sangat banyak sekali. Makanya perempuan-perempuan cantik ini berfungsi sangat ampuh, meluluh lantakan para pemuda kuat berjam-jam di depan apa? Gadgetnya, ya kan? Dan terasa seperti di open, di ruangan open dan ya bawahnya penuh batu. Tatkala di majelis taklim, jadi majelis taklim, wah panas, pantatnya keras. Tapi tatkala ya kuotanya penuh dan seterusnya, kuat berjam-jam. Yang namanya anak muda nggak mungkin lihat misalnya kangkung atau buding, mesti yang dia seneng lah secara syahwat. Ini senjata bagi mereka, ya senjata bagi mereka untuk biar masjid sepi, dan ini manjur. Sudah ya, pertama cinta kepada Allah. Yang kedua, ya cinta yang kedua yaitu al-mahabbatu fillah, cinta di dalam agama Allah, seperti cinta terhadap amalan, ya tahajud, taklim, sedekah, murojaah Quran, begitu. Tapi memang ujiannya luar biasa ya di masa kita ini. Syaitan sangat kuat sekali membuat sibuk hati tatkala membaca Al-Quran, diingatkan ini harus bekerja, ini harus itu. Padahal ini bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti menjadi pembela bagi pembacanya. Istri nggak bisa bela, anak nggak bisa bela, tetangga, pejabat nggak bisa bela. Bacaan Quran kita yang akan bela kita. Ya, siapa yang mau bela? Wong suasana kayak gitu kok. Ya, suasana mengerikan. Amalan kita suruh baca, tapi betapa beratnya. Ya, kuat lihat HP berjam-jam, Quran 10 menit aja. Aduh ya Allah, cepat nutup. Ya, Qurannya cepat nutup. Ya, lihat status orang lama. Ini cinta amalan, cinta terhadap waktu, ya waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu ibadah, tempat, ya, cinta tempat ini penting ya, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ini masuk ke dalam cinta ini. Yang ketiga yaitu mahabbah ma'allah, ya, cinta bersama dengan Allah. Jadi dia cinta Allah tapi cinta yang lain, ya. Cinta Allah tapi cinta yang lain, mendua, ya. Dan orang mengatakan kalau sudah hobi nggak ada harganya, maksudnya harganya sangat mahal, ya. Nggak ada yang mahal dalam masalah hobi kalau cinta. Ini sebenarnya masuk dalam kategori ini loh, masuk dalam kategori ini. Kita boleh beli barang-barang mahal tapi yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat nggak usah, ya. Jangan, ini kan berbahaya nih, bertalian dengan apa? Hubungan kita dengan Allah. Ya, dulu ada lukisan gambar babi hutan mati, ya, itu dibeli harga 1 miliar. Judulnya celeng 2000 berapa begitu. Judulnya celeng betul. Babi hutan mati, ada lalernya, cuman gambar babi hutan mati, di judul celeng mati. Itu 1 miliar dibeli. Waliyadzubillah, ya. Ngeri apa betul ngeri nih? Nah, ini nanti ditanya oleh Allah SWT. Karena rezeki dari Allah. Ya, orang miskin banyak, majelis ilmu banyak, ya, orang yang butuh penguatan banyak. Kenapa buat beli? Cuman gambar biasa, lukisan tangan, celeng pisan, ya. Nah, naudzubillah ya. Ini namanya cinta sama Allah. Ya, ini cintanya musyrikin. Kemudian cinta yang keempat adalah cinta tabiat.
Ya, kita cinta anak, cinta istri, cinta pekerjaan, cinta bertani, pakaian yang bagus. Cinta ini bisa menjadi ibadah kalau ngikut kepada kecintaan kepada Allah. Kita cinta kepada anak kita karena kita ingin dipakaikan mahkota dari emas tatkala anak kita menjadi orang yang hafal Quran. Kita ingin dibela dengan doa-doa anak kita besok di kuburan. Kita cinta, kita pertahankan. Hal itu kekayaan yang hakiki yang ada pada kita. Nah, ini jadi ibadah. Tapi kalau bukan karena Allah, masuk dalam kategori perkara yang diharamkan. Ini cinta ada 4. Al-hadirin a'azani wa a'azakumullah. Di sini ayatnya cuma sampai ayat 165. Padahal aslinya ayatnya panjang. Kita bacakan aja. Ya. Jadi Allah SWT berfirman, ya, tadi sudah ayatnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia, jadi tidak semuanya ya, ada yang menjadikan Allah sebagai tandingan di dalam masalah cinta. Ya. Dalam masalah apa? Cinta. Padahal perkara ini sebenarnya bukan masalah cinta saja, benci juga. Ya, karena di sana ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan gini, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ankaha lillah wa mana'a lillah wa a'dha lillah faqad istakmalal iman. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, menikah karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurnanya iman. Jadi kalau kita cinta karena Allah, kalau benci karena Allah, bagaimana cinta karena Allah dan benci karena Allah? Ternyata cinta karena Allah dan benci karena Allah bukan karena lahdun nafsi, bukan karena apa? Lahdun nafsi. Lahdun nafsi contohnya begini, ya, ini keluar dari mobil, ya, senyumnya manis, ya, ditambah auratnya terbuka, ya kan, misalnya gitu kan, ngasih duit, ya kan, ngasih duit pakai parfum lagi, ya kan, manis, punya jabatan, ngasih duit, komplit. Nah, tapi tidak beriman, ateis misalnya. Ini wah, udah bau, pakai sepeda ontel, bannya mau jetor lagi, ya, giginya dan kuning misalnya. Zaman dulu kan orang yang beribadah agak kuning-kuning giginya, zaman dulu. Saya masih menyaksikan kesukaan zaman dulu kayak gitu, ya, ya kayak gitulah. Kira-kira cinta mana coba? Ayo, cinta mana? Cinta sengapik. Ini berarti bukan karena Allah. Bayangkan. Makanya ini ujian betul loh sebagai orang beriman. Orang beriman seperti ini, ya. Ketemu dengan orang beriman, aku. Kita ucapkan salam, sana ya kayak gedebukan. Nah, orang jawab, ya. Dan tidak ada masalah dengan kita berbeda benci sama kita, cuman tipenya kayak gitu, ya. Kita ngasih derajat ya, ya, nggak ada masalah, nggak apa tipe orang, ya. Kita ngobrol, oh, nah, maksudnya, akhirnya kita juga marah, ya Allah, wong kok kaku banget kayak ngelulang garing, ya kan? Diwehi ora wae, di mesemi ora mesem, aduh, ya tembok apa menungsa gitu. Lah, manusia biasanya timbul rasa nggak suka pada perkara ini. Ya, sementara tadi yang buka aurat dan seterusnya itu tadi, ya ngasih, ya senyum, ya sume, ya menarik, apa yang bisa saya bantu dan seterusnya. Ini jangan sampai menurun cinta kita, ya, gara-gara masalah seperti ini. Jadi cinta kita tidak boleh menurun hanya karena kekakuan dia kepada kita. Dan cinta kita tidak boleh menambah karena baiknya dia kepada kita. Jadi cinta kita naik karena taatnya dia kepada Allah. Cinta kita turun karena menurunnya cinta dia kepada Allah. Bagaimana seorang yang beriman mencintai orang yang membenci Allah?
Bagaimana orang beriman cinta kepada orang yang nggak mau mengakui ketuhanan Allah, yang nggak mau beriman kepada kasih sayang Allah. Gitu Pak Badan. Makanya tadi itu namanya lahwun nafsi, kelemahan jiwa. Kelemahan apa? Jiwa. Kita lanjutkan. Sebabnya jiwa lemah kayak apa? Kurang ilmu, bener. Intinya kurang ilmu. Ya. Itu kurang piknik tapi kurang ilmu. Ya. Kakek piknik karena ilmunya ya sharing juga. Kakek piknik mok malah. Kita lanjutkan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kemudian Allah SWT mengatakan, dan orang-orang yang beriman cintanya lebih keras lagi dibandingkan orang-orang musyrik. Ya. Kenapa cinta orang beriman atau orang yang bertauhid cintanya lebih keras dibandingkan cinta mereka, dibandingkan cinta orang beriman atau orang bertauhid tadi dengan orang musyrikin? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman cintanya itu lebih keras lagi kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik. Kenapa? Cintanya orang beriman miliki, ngertos, miliki hanya untuk Allah. Sedangkan cinta mereka terbagi, di samping untuk Allah juga untuk selain Allah. Sehingga cinta mereka nggak bakalan memiliki kekuatan cinta yang besar. Sebenarnya obat dari segala musibah, obat dari segala duka dan kesedihan sebenarnya apa sih? Obatnya apa sebenarnya? Pak Supriyadi ini. Obatnya apa Pak Supriyadi? Ya namanya menungsa lah, kadang kan ada macam-macam rasa gitu kan. Kecewa, sedih, gagal move on barangan gitu kan. Sebabnya apa saja nih? Intinya dalam masalah cinta kepada Allah. Ya, intinya karena masalah cinta kepada Allah. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, nggak mampu melakukan hal-hal yang besar. Contohnya sudah terlalu banyak lah, seperti Nabiullah Ibrahim, nggak mampu menyembelih anaknya Ismail, dan seterusnya dari pembahasan. Kita lanjut. Jadi cinta kepada Allah ini obat dari segala penyakit. Ya, kalau dibahas panjang, tapi kita lagi bahas ayat ini aja dulu. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman cinta mereka itu lebih keras kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau yaral ladzina zalamu, dan jikalau orang-orang yang zalim, yang musyrik, yang kayak gitulah, yang maksiat, yang fasik, ya, tatkala mereka melihat, ini yarawnal azab, tatkala mereka melihat azab, anal quwwata lillahi jami'an, bahasanya kekuatan ini hanyalah milik Allah semata. Makanya hati-hati loh dengan cerita-cerita loh, ya. Cerita-cerita itu banyak yang memberangus tauhid. Bu nanti mireng kisah minta contoh aja ya. Kisah Batur kali Raden. Ya Batur Raden, ya kan? Dan kisah-kisah cinta yang mengharu biru. Ya. Kisah-kisah cinta yang mengharu biru. Ini kalau nanti mereka melihat ayat, cakar-cakaran mereka itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, gimana ya ayatnya ya? Lupa, di dalam kitab tauhid ada. Jadi al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling cinta pada hari ini menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi hati-hati sekali ya, cinta terlarang itu nanti musuh. Mereka asik masuk dalam cinta terlarang karena nggak ada azab, nyaman sambil berbaring sambil macam-macam, ya halu gitu, ya halu. Pokoknya selama belum menjadi suami istri itu cinta terlarang gitu, ya.
Tapi wis lamaran kepriwe? Wis tuker cincin. Tetap nggak boleh. Kadung ya. Inilah syariat. Jadi cinta itu ya sebenarnya masuk setelah ya malam pertama. Jadi kan kenalan, cocok, agama apik, gelam ya, masuk bojo ya, iya. Nah, barang bojo baru kenalan. Mungkin cinta belum tumbuh waktu itu. Lama-lama dengan berjalannya waktu apa? Tumbuh. Karena apa? Keimanan. Ada hal yang sangat mengejutkan. Ya, saya sendiri juga kadang kaget nih. Sahabi ya, tatkala mereka menikah dengan sahabat, banyak di antara mereka itu gak cinta, bayangkan. Tapi mereka sangat setia dan sangat berkorban. Ya, karena mereka menikah itu karena iman. Ya, bukan hanya sekedar apa? Lahwun nafsi. Ya, tetapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang paling bahagia dengan cinta yang sesungguhnya setelah dibangun padanya keimanan. Ada kisah wanita cantik, ya wanita sangat cantik, dilamar sama laki-laki tampan, ditolak, lamar, tolak. Tiba-tiba, ya Rasulullah datang, nah, saya mau ngelamar nih, anak kamu gitu. Untuk siapa? Untuk Julaibid. Julaibid sahabat Rasulullah SAW hitam ini, tidak tampan, jadi tidak ada yang mau. Tentunya bapaknya menolak. Si perempuan ini dengar, Bapak, tadi yang lamar siapa? Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Julaibid. Terima Bapak, saya tidak mau menolak lamaran yang lamar itu Rasulullah. Zaman sekarang, aduh, amit-amit ya kan. Amit-amit, weruh, moh ya. Hati-hati banget loh, kadang rasanya kepengen muntah. Ya. Ini perempuan kadang ketakutan sama laki-laki yang jelek ya. Jadi perempuan kalau menurut bahasa syariat sama seperti laki-laki ya. Kita lebih cocok pakai bahasa syariat karena jujur gitu ya. Ya, perempuan sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki suka lihat perempuan yang cantik, perempuan juga suka laki-laki yang gagah. Oh, aku perlu harap muntah ya lah, metu kafe nang weteng. Sabar. Jangan ditolak oleh bapak, akhirnya diterima. Tatkala diterima, udah akad nikah, ya belum sampai malam pertama, kemudian ada panggilan jihad. Julaibid langsung maju coba, enggak kondisi kayak pengantin anyar, sedela gitu kan. Kalau orang kan pikirannya begitu, sedela dan sebagainya. Langsung maju perang, terbunuh, akhirnya harta ghanimahnya ini untuk istrinya Julaibib. Ya, ini jarang sekali kan di masa kita, jarang atau banyak? Jarang ya. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Iman. Ya. Kita lanjutkan lagi di sini ya. Maka kata Allah SWT, ya. Yaranal azaba annal quwwata lillahi jami'an. Tatkala mereka melihat bahasanya kekuatan itu milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Jadi suasana yang makmur, yang jibar-jibur seperti ini, orang kadang lupa ya akan hal yang demikian ini. Makanya orang-orang yang lagi pada perang, semoga Allah dapat hidayah ya, berikan hidayah kepada mereka. Rusia, Ukraina gitu. Karena hidup mereka nyaman sebenarnya. Kalau mereka sedang lihat aja kayak gini, mohon perang, mola gitu. Walaupun wong kafir mata ini juga nanti diminta bertanggung jawab ya oleh Allah. Wong kafir gitu loh. Ngeri, mau mola. Kenapa perang ya? Karena makmur. Sulit ya, memang iman ini yang menjadi sebab orang itu bisa selamat ini. Wa anna Allah syadidul azab. Kemudian Allah SWT mengatakan iltabarra alladzina tubi'u, dan tatkala pada peristiwa berlepas dirinya orang-orang yang mengikuti minal ladzina taba'u, kepada orang yang diikuti. Jadi yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Aku ora melu-melu loh. Loh, kemudian kau sing ngajak nyong. Iya, tapi aku ora melu-melu. Lah kowe tanggung jawab. Nyong tanggung jawab nggo awakku dhewe be abot. Lembuk kemen gue sing janji, iya yang ora melu-melu. Padahal di dunia itu yang namanya PHP itu amoh.
Tahu PHP? Ya. Nama artinya Pak Udin? Memberi harapan palsu, nggih. PHP-nya gini, kowe yang mlebu melinyong mesti surga. Gitu. Sahabat sing ora kepengin, nek ora melinyong mesti neraka. Nek ora percaya, nyah tak wae kartu. Jenenge batas makbaroh. Nah, Ahmadiyah itu mengeluarkan kartu batas makbaroh. Dan aliran-aliran itu biasa begitu. Ya, biasa kayak gitu itu. Ya menarik gitu. Ya kayak bener gitu. Nah, ini tadi makanya butuh apa? Ilmu. Nanti pada hari kiamat orang yang diikuti ternyata menyalahkan orang-orang yang mengikuti. Gara-gara kamu dulu mau ikut aku, ya, aku siksanya tambah berat. Loh yang ikutin jelas marah, gara-gara aku ngikuti kamu. Ya Allah, huru-hara yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nah ini ya, ini betul-betul yang namanya hoax. Jadi hoax sesungguhnya pada perkara ini. Hoax ini, ya. PHP, ya. Nek bahasa dunia PHP apa Pak? Tobol nggih Pak. Tobol nomor zaman dunia loh. Mitro nggih. Gedebus. Nah, ini gedebus yang sesungguhnya. Jadi level tertinggi gedebus ini. Ya, level. Kita lanjutkan lagi lah. Jadi berlepas diri orang-orang yang mengikuti dari orang yang diikuti. Wara'awul azab, dan mereka melihat azab. Ya Allah. Ternyata kabehan gue dijaluki tanggung jawab. Memang nang dunia sing amal soleh bae. Dampak amal soleh raketon. Malah ngenteng-ngentengna duit. Ya enggak? Orang ngaji loh, duit pakai loh. Betul. Orang ibadah pakai duit akeh. Ya kan? Orang keton hasilnya. Orang maksiat nipu malah tambah duitnya dan seterusnya. Tapi belum lihat azab. Tatkala lihat azab baru di sini nih. Ya. Wa araul azab wa taqatta'at bihimul asbab, dan sudah terputus segala sebab untuk saling mencintai. Sudah nggak ada jalan, udah lihat azab. Jadi di dunia ini memang sebab-sebab apa yang mau terjadi sangat banyak. Ya. Makanya dunia ini sebenarnya penuh dengan tipuan, ya. Penuh dengan apa? Tipuan, tipu menipu, ya. Tipu menipu. Yang nggak menipu jadinya cuma Al-Quran, hadis dengan pemahaman yang benar. Lainnya tipu menipu. Ada yang suka menipu kita, tapi kita suka ditipu. Siapakah dia itu? Suka menipu kita, tapi kita suka ditipu sama dia. Siapakah dia itu? Hawa nafsu kita sendiri. Ya, karena musuh sejatinya ada berapa? 3. Ya, ada yang paling bahaya nanti. Yang pertama siapa? Syaitan dari kalangan jin, medeni penampakan, ya, nyantet, gendam, dan seterusnya. Yang kedua, syaitan dari kalangan manusia, ya, intimidasi, merampok, memperkosa, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada yang paling bahaya ternyata dari 3 ini. Siapa? Hawa nafsu kita. Makanya kalau Rasulullah mau ngisi pengajian kan ditambahi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelek-jelekan diri-diri kami sendiri. Tangi jam tengah telu mengkamar mandi. Niatnya wudu bablas ora sida wudu. Nggih mboten? Kudune kan tahajud. Ora lho. Napa? Adem. Ya lawan lah. Ya dilawan, ya. Banget. Tapi kadang memang udzur. Kalau udzur sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin lagi meriang, lagi pilek, lagi demam. Misalnya orang sholat ya, orang wudhu. Tapi sempatkan doa. Ya, walaupun nggak sholat doa. Istighfar, terus doa pada Allah. Jadi jangan langsung apa? Pancalkan kemun. Lahadirin azani wa azakumullah wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala allazina tabau, dan orang-orang yang diikuti, ya,
Dan orang-orang yang diikuti, law anna lana qarratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kami masih ada kesempatan untuk mengulang, kalau dalam bahasa Indonesia semuanya kesempatan, ya, misalnya kesempatan sekian kali lagi namanya marrah, ya, satu kesempatan namanya fursah, tapi kesempatan mengulang namanya karrah. Tapi kalau kurrah artinya bola. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang kosakatanya paling banyak, mengalahkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak ada apa-apanya, ya. Wong onta aja namanya banyak, ya kan? Ada Jamal, ada Nakoh, ada apa ya? Ada Ibil, ada Bintu Labun, dan seluruh banyak sekali itu onta loh. Ya. Bahasa Jawa kayaknya kalah loh. Pedet dan sebagainya, gudel, ya. Tapi tetap masih kalah. Nanti ada lagi. Itu kalau belajar bab zakat binatang itu istilahnya banyak sekali, mumet itu. Masya Allah, ya. Barang temuan macam-macam. Tetap kalau berdasarkan penelitian masih banyak bahasa Arab, ya. Bahasa Inggris kalah, bahasa Jawa insya Allah kalah, ya. Makanya banyak orang Arab pun nggak bisa bahasa Arab. Kau tahu? Dia tahu. Saya tak kalah ngaji, saya tanya kepada mereka nggak tahu juga. Dan anehnya kesepuan orang Arab, waktu saya di Yaman, tapi ya di Saudi saya belum banyak mengetahui, itu belum bisa baca Quran loh, masih belajar alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, a ba ta, kesepuan loh. Tapi kalau tengkar pakai bahasa Arab. Iqra belum lulus, masya Allah. Apalagi bahasa Arab, nahwu sorof, angkat tangan, ya. Betul angkat tangan, karena bahasa nahwu sorof yang diajarkan di negeri kita ini sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya pelajaran untuk guru bahasa, ya. Misalnya al-ismu huwal lafdhu, al-ismu kalimatun dallat ala makna walam tuqtaran bi zamanin. Padahal kan kalau kita belajar bahasa Indonesia kan cuma kata benda. Itu tidak diterjemahkan kata benda adalah apa itu. Karena kalau diterjemahkan lihat kamus besar bahasa Indonesia. Makan, lihat kamus besar bahasa Indonesia. Minum. Nah, itu belajar definisi, ya. Makanya banyak angkat tangan tatkala belajar nahwu. Harusnya belajar percakapan dulu, sudah bisa ngomong tengkar pakai bahasa Arab, belajar nahwu bisa, insyaallah. Kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan, dan orang-orang yang diikuti mengatakan law anna lana qarratan, jikalau kami ada kesempatan sedikit saja untuk mengulang kembali ke dunia. Ini menunjukkan getun yang paling tingginya. Tidak ada kegetunan yang lebih getun daripada ini. Jadi kalau ada manusia getun di dunia, ketahuilah getun yang dialami di dunia ini baru secuil. Baru secuil. Tapi memang kita lemah iman, ya. Secara umum kita lemah iman, gampang sedih, gampang getun gitu. Padahal getun kita nggak ada apa-apanya. Ini kegetunan yang lebih ngeri ini. Ya, analana qarratan fatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan mereka menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi di dunia ini belum nyesel. Ditambah lagi, terus begitu. Dan di dunia ini orang memandang bagus dengan kesesatannya, coba. Tato, coba bayangkan yang gampang. Ya. Waliyadzubillah, ya. Alhamdulillah kita di negeri orang yang beriman sehingga dibilang tato itu nggak boleh. Ya, la'anallah wasyimat wal mustawsyimat, la'anallah wasila wal mustawsilah, la'anallah mutafallijatil asnanil husni. Allah melaknat orang yang mentato dan minta ditato, orang yang minta disambung rambut dan yang menyambung rambut, dan Allah melaknat orang yang memangur gigi. Ya, di negeri-negeri kafir sekujur tubuh ditato. Itu baru satu poin, coba. Belum pada poin-poin yang lainnya. Betul-betul mereka melupakan Allah. Ini mereka akhirnya memandang amalannya itu sebagai penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar,
dan mereka sekuat apapun penyesalannya, mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Nah, ini kita dalam bab ini ya yang diteliti atau yang dibahas tentang amalan hati. Di antaranya adalah apa tadi? Cinta. Karena dengan sebab cinta ngikutin, dengan sebab cinta respect, dengan sebab cinta menjaga, dengan sebab cinta rela menderita, dengan sebab cinta rela berjuang. Ya, karena itu termasuk dalam kategori perangkat-perangkat cinta. Jadi perangkat cinta diantaranya apa? Respect, perhatian, membela, rela menderita, berjuang, menjaga, begitu. Ya, kalau definisi cinta itu sendiri sulit didefinisikan, tapi ada di dalam hati. Ya, sulit. Ya, nah, belum ada yang bisa menerjemahkan kata cinta kan? Gimana? Cinta apa? Lah, seneng itu bukan terjemahan cinta loh. Seneng, tresno, asih itu bukan terjemahan. Terjemahan cinta itu apa gitu. Sehingga orang bingung menerjemahkan cinta. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semakin diterjemahkan semakin jauh dari maknanya. Ya, karena tapi itu bisa dilihat dari perangkat-perangkatnya tadi. Kalau dia perhatian, dia menjaga, dia rela berkorban, dia berjuang, oh berarti cinta dia. Nah, kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakan oleh Nabi, jikalau bapak-bapak kalian, umumnya orang pasti cinta dengan bapaknya. Makanya kalau kita lihat cinta atau senang tadi, ya, bahasa lain dari cinta, senang tadi, ya, tresno, asih, itu yang paling kita lihat tulus cintanya, itu ternyata siapa? Anak malah, bapak malah masih bisa jahat gitu loh. Anak loh. Coba misalnya bapaknya gila, ibunya gila, ya kan, jelek lagi, buronan lagi, jahat lagi. Anaknya masih kecil, dan bersama orang tuanya, cinta nggak sama bapaknya? Cinta, dan dia tidak peduli bapaknya gila, buronan, dan sebagainya. Ini bapakku gitu loh. Mungkin bapaknya jahat terhadap anaknya, Masya Allah. Ya, makanya kita jadi orang tua pandai-pandai menyempatkan titik cinta pada anak kita. Ya, karena kesempatan itu sebentar, nanti kalau sudah gede, dengan apa kelaku gede dikancani baik gitu. Tapi kalau masih kecil ini, ya. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian mereka cinta kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang diantaranya, mbah-mbah, leluhur, ya, leluhur. Dan umumnya orang cinta pada apa? Leluhurnya. Antum tahu sejarah perang Diponegoro? Sebabnya kenapa? Kuburan leluhurnya itu dilewati, berjalan, orang terima gitu. Leluhur gitu, Masya Allah. Memang dengan iman dan Islam kita dididik untuk benar terhadap leluhur kita. Ya. Walaupun itu bapak-bapak kalian. Berikutnya apa? Anak-anak kalian. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Wa ashiratukum, dan juga keluarga kalian. Wa amwal, dan juga harta-harta. Secara umum orang senang dengan apa? Harta. Yang kita butuhkan nggak begitu banyak. Rumah satu, mungkin mobil satu, motor satu, ya, ranjang satu, piring satu, gelas satu kebutuhan. Tapi orang memperbanyak. Kenapa? Karena adanya apa? Cinta. Wa amwalun iqtaraftumuha, yang mereka khawatirkan berkurang. Wa tijaratun takhshawna kasada, dan perdagangan yang mereka khawatirkan bangkrut. Wa masakinu taradawnaha, dan tempat tinggal yang mereka ridhoi. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Berarti boleh kita cinta kepada itu tadi, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Itu. Jangan sampai, ya. Makanya ada ayat alhaakumut takatsur gitu. Ya, Masya Allah. Dulu ada seorang sahabat itu gara-gara terlambat sholat, akhirnya cari kebun yang paling mahal, akhirnya diwakafkan.
untuk jalan Allah. Namanya Bairuha, kebunnya itu, kebun kurma. Lebih kalian cintai ahabba ilaikum minallah, daripada Allah wa rasuli dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah. Jadi sebenarnya hanya menunggu. Fatarabbasu, tunggulah. Hatta yati Allahu bi amri, sampai Allah tentukan waktunya. Firaun akhirnya hancur, Qarun akhirnya hancur. Siapa yang nggak hancur coba? Ya semuanya sih hancur. Cuman kehancurannya ini berlanjut besok sampai setelah kematian mereka. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Berarti di sini hati-hati terhadap hati, ya. Hati-hati terhadap hati, karena hati itu punya amalan. Amalannya diantaranya apa? Cinta. Apalagi amalan hati? Benci. Apalagi takut. Apalagi berharap. Ya. Ini amalan-amalan hati. Ya, jadi berharap kepada Allah, ya, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, begitu. Ini amalan-amalan hati. Ya, bisa terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah itu. Di antaranya syirik dalam masalah cinta. Ini qadarullah masyafa'al, waktunya habis. Ya, dan sudah ada yang azan. Kalau kita lanjutkan rasanya kurang nyaman. Ya, kita cukupkan. Nanti kalau mau ada pertanyaan, tafadhol. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.